نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وضالي أنت مصباح ظلولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد tes ngecek doang ngecek kaget bu kaget sama saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya pelan banget, mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, rezekinya lancar. Yang jawab aminnya setengah-setengah gak jadi. Yang jawab salamnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang jawab kencang, kompak, ikhlas, mantap, mudah-mudahan urusannya dimudahkan. Yang jawab salamnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, mudah-mudahan urusannya yang sulit dimudahkan. Yang banyak hutang, mudah-mudahan cepat dilunasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bau emang. Tapi mudah-mudahan baunya ibu-ibu masuk surga. Amin. Sebelum kita memulai, sama-sama kita baca Al-Fatihah dulu untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semua urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Semuanya bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nampaknya masih ada yang malu-malu baca tasbih. Kita doain mama, ibu-ibu yang baca tasbihnya kencang, kompak, ikhlas, mantap.
mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang sambil ngipas-ngipas mudah-mudahan pulang dari sini punya AC di rumahnya. Amin. Mudah-mudahan yang baca tasbihnya kenceng, kompak, ikhlas, mantap, rezekinya mambrah. Amin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Subhanallah semua. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Menang banget. Jawab. Kalau ada disebutin nama Nabi Muhammad, jawab dengan sholat. Ngaji mengulang ngajinya. Mana kipas-kipas dulu, mana ada kipas itu. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Diangkat kedua belah tangan kita semua. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran. Amin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran. Amin. Wa zayyid akhlaqana bi jahil Quran. Wa hassin a'malana bi zikril Quran. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Quran. Wa nawwir abadanana bi nuril Quran. Wa najjina minan nar bi karamatil Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran. Semua bapak ibu kompak, Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama dimanapun berada, baik yang masyhur maupun yang maskur, baik yang ditampakkan maupun yang tidak ditampakkan oleh Allah. Wabil khusus min jami'il awliya wal ulama di ashabil qaryah, seluruh ulama Allah, wali-wali Allah yang ada di wilayah kampung kita ini, moga senantiasa kita semua dapat berkah ilmunya. Amin. 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 Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Nenek-nenek ya suaranya. Ampun deh. Orang penceramahnya muda, suaranya kenceng nenek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beras masih ada beras. Mie masih ada. Minyak masih ada. Bagi saya Al-Mukarramun, wabil khusus yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan, perwakilan panitia yang tadi memberikan sambutan Bapak Ustadz Khairul Zaman. Mudah-mudahan beserta seluruh panitia
yang sudah luar biasa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, senantiasa baik tenaga, pikiran maupun hartanya mendapatkan kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarramah Ibu Hajah Solehah, perwakilan jamaah ibu-ibu Darul Fatonah. Ada beliau ya. Kita doakan beliau sehat selalu. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin. Ngaji gue matiin mama ngipas dulu. Ngaji gimana? Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan pengasuh dan juga dewan guru pengajian Darul Fatonah Ustazah Hajah Azah Jumroh. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang kita hormati sama-sama kita muliakan aparatur desa yang tadi sudah memberikan sambutan Bapak Lurah Mukhlisin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikuatkan lahir batin dalam memimpin kita semua. Amin. Amin. Yang jadi wasilah saya silaturahim kemari, alhamdulillah Kakanda Ustadz Halimudin dan juga Kakanda Ustadz Husnul Mubarak. Mudah-mudahan beliau-beliau semua hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya para guru mohon maaf ya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat kami. Mudah-mudahan guru-guru kita hidupnya semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin. Bu, jadi masjid bu, hey. Bu, kalau belum kompak saya masih bu terus nih sampai kelar nih. Bau. Ibu-ibu memang bau sumur, bau kasur, bau daging, bau dapur. Kenapa kok bau sumur, bau kasur, bau dapur? Tapi tenang aja, sebab baunya ibu-ibu ini akan mengantarkan masuk surga. Amin. Kenapa Ustadz kok bau sumur? Saban hari ibu-ibu nyuciin baju laki sama anak. Laki bajunya dipakai buat kerja, buat nyari nafkah, buat ibadah, anak buat ngaji, buat sekolah. Maka ibu-ibu yang sering nyuciin baju dapat pahala. Amin. 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 Lemes banget. Yang kedua, ibu-ibu bau dapur. Kenapa? Ibu-ibu sering masakin laki sama anak. Anak semangat ngajinya, semangat sekolahnya, lakinya semangat kerja. Ibu-ibu yang sering masakin dapat pahala. Alhamdulillah. Yang ketiga, udah ada kayak baking vokal itu ada minyak. Yang ketiga, ibu-ibu bau kan? Kenapa bau kasur? Udah pada paham kan? Sebab sehebat apapun laki-laki megang tasbih, zikir, wirid, kerja, kalau ada sesuatu yang gak dibuang, sakit. Dan ibu-ibulah penyelamatnya di atas. Udah paham dah, udah. Jangan ngomong banyak-banyak anak kecil. Paham ya? Insya Allah bau-baunya ibu-ibu semua masuk surga. Amin ya rabbal. Ini kita mau ngapain sekarang nih? Jam berapa nih? Jam 11. Insya Allah 15 menit. Gak usah lama-lama. Udah pada panas? Saya juga panas. Alhamdulillah. Jam 12. Ya udah jam 12. Kurang 45. Bu. Kipas dulu ya. Ini panitia nggak bisa dikasih kipas itu ibu apa? Saya nggak enak nih kipas sendirian di sini nih. Ibu nggak ada kipas ini? Ada. Ya udah. Hari ini kita mau ngomongin masalah Isra Mi'raj dan juga khatmil Quran santri dan jamaah Darul Fatonah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapat pahala dan keridhaan dari Allah. Amin. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, ngaji rame begini wajar. Namanya juga kita sedang berada di taman-taman
taman surga. Raudhatun min riyadil, taman-taman surga. Wajar kalau taman-taman surga anak kecilnya kececelan lari sana lari sini. Ada juga yang lari nangis gara-gara kuenya habis. Mana ada panitia kasih lagi nambah. Ada yang ibu-ibu ya Allah yang sibuk kipas-kipasin. Tapi insya Allah ini taman-taman surga. Yang namanya taman surga, ibu-ibu biar kata ada di masjid ngobrol diri, Ustaz lagi ceramah dia cerita diri. Tapi ini taman-taman surga. Yang ada di taman surga betah, anak kecilnya betah, emak-emaknya betah, para bapak-bapaknya betah, kiainya apalagi, namanya juga taman-taman surga. Yang nggak betah di surga cuma set. Makanya kalau lagi ngaji ustadznya belum selesai ceramah udah ada yang pulang, itu berarti ibu-ibu udah kesurupan setan. Yang lebih parahnya lagi ustadz lagi ceramah lagi ngomong pegel-pegel, ada yang nyelonjor kiri kanan, pantat kiri, pantat kanan, nyender. Itu berarti ibu-ibu udah keusap. Lebih parahnya lagi ustadznya belum pulang, ibu-ibu sambil gendong anak pulang ke rumah. Berarti itu yang digendong anak setan. Banyak sih anak setan berarti ya. Banyak anak setan, anak bapaknya anak setan. Alhamdulillah. Oh, sekarang sih kalau ngomong banyak ya, tapi ada ibu-ibu ya, nggak apa-apa lah. Kita mau ngomongin nih, mau puasa juga, mau puasa. Saya mau bahas sedikit aja. Ada 3 intinya. Dalam sebuah majelis, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengucap, Amin, Amin, Amin. Berapa kali bu? Ulangin. Amin. 3 kali. Amin, amin, amin. Tiba-tiba para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Padahal diantara kami tidak ada yang berdoa. Kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasul? Lalu dijawab oleh Rasul, wahai para sahabat, ketahuilah tadi ada malaikat Jibril hadir di tengah-tengah kita. Atas seizin Allah, malaikat Jibril berdoa dan meminta aku untuk mengaminkan doanya. Tuh. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi doa malaikat Jibril sehingga engkau mengaminkan doanya? Lalu Rasul pun menyampaikan, wahai para sahabat, dengarkanlah 3 doa malaikat Jibril yang aku aminkan. Bu, dengerin. Bu, jamaah, alhamdulillah. Ustaznya udah ganteng-ganteng bu, pakai baju warna, jasnya warna, pecinya warna, mukanya, astagfirullah. Baru kali ini gue ceramah ke Kerawang dikatain ustaz hitam muka. Kalau dibilang muka ganteng bilang. Jangan mentang baju hitam, jas hitam, peci hitam, muka. Astagfirullah. Ustaz dikatain. Ustaz mah didoain bu. Mau dikatain hitam udah tahu. Ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul yang menjadi pertanyaan para sahabat. Apa doanya? Yang pertama, bu, dengerin ya. Abis ini saya kasih kuis. Tenang aja, ada hadiahnya. Khusus buat nenek-nenek. Ada 100.000. Buat 2 pertanyaan masing-masing gocap. Saya taruh di sini. Yang dengerin nanti maju dapat gocap. Ya, setuju? Setuju? Kalau kurang panitia tambahin dong. Apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama doanya malaikat Jibril, ya Rabb,
jangan engkau terima ibadah Ramadannya, jangan engkau terima puasa Ramadannya seorang istri yang durhaka terhadap suami. Nabi ngucap amin. Nabi ngucap, oh dengerin mama. Yang kedua, bu, ono gue goreng ono, yang kedua, apa doa malaikat Jibril? Ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, jangan engkau terima puasa Ramadannya seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nabi ngucap, paham? Yang ketiga, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya seorang muslim yang masih menyimpan dendam terhadap muslim lainnya. Nabi ngucap amin. Paham? Ada di yang ngucap doa siapa, Bu? Oh, aduh, nenek-nenek kenapa tuh? Pegel ya. Ya, bantu dulu. Aduh, bantu dulu gitu. Ya, ada mensongnya. Udah ya. Udah. Nah. Gerah. Nah, lanjut. Bu. Bu, yang berdoa siapa, Bu? Yang doa siapa, Bu? Dia mah jangan jawab, ibu-ibu. Bu, yang doa siapa, Bu? Malaikat Jibril. Yang ngaminin siapa, Bu? Kanjeng Nabi Muhammad. Yang berdoa malaikat Jibril, yang ngaminin Nabi Muhammad. Yang berdoa makhluk yang suci, malaikat Jibril. Yang ngaminin kekasih Allah, Nabi Muhammad. Kira-kira doa ini diijabah nggak? Diijabah nggak? Maka sudah dipastikan tidak akan diterima ibadah Ramadannya 3 golongan orang tersebut. Siapa? Yang pertama, istri yang durhaka terhadap suami. Yang kedua, anak yang durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga, muslim yang masih menyimpan dendam terhadap muslim yang lainnya. Na'udzubillahi min. Boleh minum nggak, Bu? Boleh nggak? Boleh ya. Kalau mau kasih contoh, Bu, kalau saya cerita Nabi Muhammad minumnya begini-begini, ibu-ibu takut nggak paham. Saya contohin boleh. Nabi Muhammad minumnya sambil duduk. Minumnya pakai tangan kanan. Saya contohin, Bu ya. Kalau saya cerita doa, takut ibu-ibu salah paham. Itu Ustaz ngomong apa sih kan gitu. Sekarang saya contohin, Nabi itu kalau minum tangan posisi duduk. Saya contohin, setiap mau minum baca bismillah, habis minum baca alhamdulillah. Saya contohin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nabi itu nganjurin kalau minum kalau bisa 3 kali. Tadi baru berapa? Berarti berapa kali lagi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, nih cara minum Nabi alhamdulillah. Ini saya nyontohin biar kagak bingung. Tapi ada juga cara minum set. Biasain dong, Pak. Cara minum set, tong. Biasa ustadznya jangan dikatain gitu. Udah dikatain hitam, setan pula lagi. Aduh.
Kalau setan minumnya berdiri, ini saya nyontohin doang. Saya nyontohin. Minumnya pakai tangan. Nggak baca bismillah bu setan. Itu cara minum. Berarti kalau ada ustadz minumnya berdiri pakai tangan kiri, itu berarti ustadz. Kata setan gua nyontohin ustadz setan. Nyontohin doang. Emang kadang-kadang kalau para kiai, para guru, para ustadz kalau ngasih contoh ke murid-murid gitu, dikatain yang jelek-jelek. Alhamdulillah, duduk lagi. Saya nyontohin doang, aku nggak ngerti. Yang pertama, tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang istri yang durhaka terhadap suami. Ada yang nanya, Pak Ustadz, berarti istri doang yang bisa durhaka sama suami? Enggak, suami pun bisa durhaka sama istri. Siapa dia? Tuh suami yang gak bisa nganterin istrinya ke ridhaan Allah. Suami yang gak pernah ngajak istrinya sholat berjamaah. Suami yang gak pernah ngajar istrinya ilmu agama. Suami yang dikit-dikit nyuruhmu kayak ngebudak. Biasa aja bu, urusan rumah tangga jadi bawa kemari. Kayak kesel banget. Emang begitu bu, kadang-kadang laki-laki bu. Yang namanya laki-laki ini mohon maaf, kadang-kadang kita lemah. Coba tanya Ustadz Husnul, dulu pas muda lagi lapar bikin Indomie sendiri bisa? Betul? Mau ngeteh bikin sendiri, bikin kopi sendiri nih. Giliran udah punya bini, bini lagi molor, disepak, bangun lo, bikinin buah makan. Ada? Ada? Orang sini ada? Insya Allah orang sini mah ya Allah. Orang sini mah insya Allah parah. Yang namanya laki-laki begitu, malahnya kita nih para suami durhaka sama istri. Tapi kenapa kok kalimatnya istri yang durhaka terhadap suami? Karena mohon maaf bu, kenapa kok bisa-bisanya Nabi ngingetin kalau suami itu harus kita jaga kehormatannya, istri nggak boleh durhaka sama suami. Sebab karena kenapa? Itu yang namanya suami bu, ketika akdun nikah ngambil hak kita dari orang tua kita, berarti suami kita bertanggung jawab dunia akhir. Ibu-ibu nggak sholat, dosanya bukan cuma buat ibu-ibu, maka suaminya juga dapat paham? Yang kedua, ibu-ibu nggak puasa, yang dosa bukan cuma ibu doang, maka suaminya juga dapat Berarti berat jadi suami, makanya istri jangan durhaka sama suami. Paham? Ibu-ibu di sini mah udah capek ngurusin anak, betul? Betul. Ada di sini yang anaknya umur setahun, ada yang lagi digendong. Kira-kira anak kita dari umur 0 hari sampai hari ini yang setahun 2 tahun bisa nggak lepas dari pegangan kita? Nggak bisa, dipegangin terus, diperhatiin terus. Itu ibu-ibu udah capek, udah ngurusin anak, ngelahirin anak, ngandungin anak. Makanya ibu-ibu nggak pantas masuk neraka. Makanya ibu-ibu harus dapat pahala dari bakti kepada suami. Makanya derajat ibu-ibu tinggi. Ada lagunya bu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Teng. Udah apa? Emang ibu-ibu capek, udah ngurusin anak,
ngelahirin anak, malam kerja dikerjain, siang juga kerja ada. Makanya ibu-ibu garansi pahalanya banyak. Bu, mau saya kasih amalan, Bu? Mau untuk dapat pahala dari suami, mau? Kata Nabi, Bu, yang di masjid, mau dapat pahala, Bu? Bu, yang di masjid, masjid, mau dapat pahala nggak? Mau dapat pahala dari suami? Yang pertama, kata Nabi, barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya, maka pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Siapa di sini sering cium tangan sama lakinya? Alhamdulillah. Pahalanya bagaikan mencium Hajar, apalagi tangan lakinya hitam, aswad banget dah. Tangan saya apa nih, Bu? Buset. Berarti tiap hari bini saya nyium Hajar Aswad, hitam banget. Hitam. Bu, cium tangan gimana sama laki, Bu? Hari ini mohon maaf ini saya dikit pelajaran. Semalam saya di Depok, saya bilang ada santri saya lihat cium tangan sama orang tuanya naruh di sini. Naruhnya di jidat. Ada di sini cium tangan di jidat. Lebih parahnya lagi ada santri cium tangan di pipi. Parahnya lagi cium tangan sendiri. Ada tuh, Bu. Ada. Lebih parahnya lagi sama orang tua salaman biasa. Itu berarti bocah ngelihat siapa? Ngelihat emaknya, ngelihat orang tua. Emaknya pasti nggak pernah cium tangan sama lakinya. Tuh, makanya kalau saya lihat ada santri di sini salamannya seperti itu, berarti diyakin di rumah emaknya nggak pernah cium tangan sama laki. Betul? Nah, yuk siapa tuh? Mau tahu kasih, Bu, cium tangan yang benar, Bu? Mau? Nah, sini bocah. Sini bang, sini bang. Nah, contoh, sini ente aja. Bu, cium tangan itu, bu. Cium tangan itu ada ihtiraman, ada tabarukan. Cium tangan nih penghormatan. Cium tangan juga dihirup, Bu. Jangan nempel doang. Jangan, dihirup. Syukur-syukur lakinya habis megang terasi. Dihirup, Bu. Waduh. Yang kedua, tabarukan. Cium bagian dalam tangan. Di pulang ini harus ada penambahan iman, Bu. Harus ada penambahan pulang ke rumah cium tangan sama laki, bolak-balik. Saya contohin. Bro, cium tangannya kayak tadi, Bro. Luar, dalam. Ya, ini contoh doang. Contoh, ayo, contoh. Nah, Bu, ulangin. Bu, lihatin ya. Ini cium tangan ibu-ibu pulang dari pengajian gini harus berubah. Nyampe rumah cium tangan. Kakak, ayah, bapak, mama mau cium tangan, mau cium Hajar Aswad. Cium tangannya begini, Bu. Nih, lihatin ya. Wah, begitu bisa, Bu. Siapa yang mau ngerjain nanti pulang ke rumah? Gak ada. Siap? Ya, terima kasih, Bro. Cium tangan begitu. Orang-orang laki, bang berangkat ya bang, bodoh ya Allah. La ilaha illallah. Cium tangan yang benar. Paham? Tuh poin pertama. Berarti habis dari sini ibu-ibu harus berbakti sama suami. Minta maaf, cium tangan yang betul, plus jangan sampai ngelawan, ngebantah sama suami selama itu masih mengarahkan pada ibadah kepada Allah. Termaksud pakai ibu-ibu ngaji rapi banget ya. Ada yang pakai minyak wangi 1 botol ada. Semprot kanan, semprot depan. Ada gitu.
Ada ngaji rapi, giliran tidur sama laki coba pakai daster, mana bolong, utangnya banyak peniti, pas mau dicium sama lakinya, waduh, ternyata pahit, kok pahit banget, sorry pak, habis pakai autan di muka. Perempuan mah emang di sini 3 in 1, dari bagian muka sampai leher pakai autan. Dari bagian leher ke bawah karena sering pegel pakai GPU. Waduh, pijetmu. Udah gitu dari bawah nih sampai kaki karena asam urat pakai bal. Kata laki, jangankan gua, nyamuk aja mati. Kalau gua cium, gua juga ikut mati. 3 in 1 emang ibu-ibu. Kalau mau tidur mah ya Allah, pakai pakaian yang sedep dilihat gitu. Tuh, mau seksi bener, seksi bener. Kalau bisa pakai baju yang mana pakai dasar udah 4 hari. Itu baju dinas itu taruh di belakang pintu. Kalau mau tidur ganti, ada gitu. Ada kelihatan mamanya. Bosan, mau sambel. Yang pertama, maka habis hari ini kita mau minta maaf dan ridho sama suami. Siap? Siap? Nah, yang kedua, jam 12 bentar lagi. Masih jalan. Yang kedua, tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Siapa itu? Orang tua yang ngajarin kebaikan. Ini kadang-kadang mohon maaf bingung bu. Mohon maaf bingung. Hari ini banyak orang ziarah ke makam Wali Anu, ke makam Habib Anu, Kiai Anu. Dia rela ziarah jauh-jauh, tapi kadang-kadang buat orang tuanya yang udah meninggal, kuburannya nggak pernah diziarahin. Ada? Sampai kadang kuburannya udah dipenuhi sama ilalang, sama rumput, apa yang nggak kelihatan, bahkan udah dibuang sebagai tempat kotoran kambing. Ada? Kadang-kadang sungguh terlang. Sibuk kita nyari wali yang gak kelihatan, padahal wali yang nyata adalah orang tua kita. Ngapa kita gak nyari berkah ke orang tua kita? Sebab karena apa bu? Sebelum kita dilahirkan, orang tua kita udah capek-capek ngedoain kita. Bahkan ketika di kandungan, dia pun ikut selalu mendoakan kita. Bahkan dalam prosesi kelahiran, orang tua kita rela menggadaikan nyawa hidupnya untuk melahirkan kita. Betul? Bu, hari ini ibu-ibu mungkin ada yang ngerasa udah nenek-nenek, ada? Coba acungkan tangan yang usianya di atas 60. Wah, udah kelihatan bu, udah jelas itu mah. Hari ini ibu-ibu setua apapun, bapak-bapak setua apapun, tetap adalah anak buat orang tuanya. Maka sempatkanlah untuk selalu bahagiakan orang tua. Para santri, jangan sampai ngelawan sama orang tua. Sebab jelas ridhonya Allah ada pada ridhonya orang. Ridullahu fi ridho walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pun ada pada murkanya orang tua. Santri, para penuntut ilmu, kalian dituntut untuk mengamalkan ilmu dengan akhlak. Maka pastikan ketika engkau mengamalkan ilmu kepada orang tuamu lah, engkau harus melakukan bakti pengamalan ilmu. Amin. Amin. Tujuannya ngapain bu? Ngirimin anak ngaji di sini bu? Tujuannya ngapain bu? Tujuannya ngapain nitipin anak kemari? Biar pinter, biar jadi anak yang soleh. Karena di negeri ini udah banyak orang pinter, tapi kagak ada yang soleh. Siapa tuh orang soleh? Orang yang berbuat baik. Orang mah pinter banyak, tapi kagak mau berbuat. Makanya ibu nitipin anaknya ngaji di mari, tujuannya biar bisa jadi anak Mau punya anak soleh bu? Mau? Saya lihat nggak sungguh-sungguh ibunya. Mau punya anak soleh? Mau? Maka pastikanlah ibu
ketika nanti ibu nikah lagi atau nanti ibu sudah punya mantu, pastikan bilang sama anak ibu perempuan, bilang, "Neng, kawin besok sama orang yang namanya Soleh. Insya Allah anak ente akan dipanggil anak." Nah, itu insya Allah. Kawinin sama orang yang namanya, insya Allah punya anak namanya anak Soleh. Ya, gampang kan bu? Ya, insya Allah nama saya Ahmad Adi Januar Soleh. Berarti kalau ibu-ibu mau punya anak mantu dari saya, pengen anak Soleh, berarti kawin sama saya. Ada. Ayo sini. Bu. Kenapa anak gak boleh ngelawan sama orang tuanya? Sebab apa? Kita bisa kenal agama, bisa kenal ulama, bisa cinta ilmu, karena wasilah yang paling utama adalah orang tua kita. Mohon maaf, jelas dalilnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Pastikan bu, setelah kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, pastikan kita harus berbuat baik kepada orang, sekalipun orang tua kita bukan orang yang alim, sekalipun orang tua kita bukan orang yang pintar, orang tua kita bukan ajengan, bukan kiai, bahkan sekalipun orang tua kita ketika berbeda agama pun tidak boleh kita berbuat buruk kepada orang tua, maka selayaknya kita harus berbuat baik kepada orang. Hari ini zaman edan bu, banyak anak-anak yang ngikutin pengajian lewat YouTube. Beda paham sama orang tua, beda paham sama orang tua, beda pengajian sama orang tua. Orang tuanya mati, main langkahin aja. Ada. Hati-hati. Zaman sekarang ada pengajian yang ngajarin kalau misalnya tahlilan bid, ziarah kubur bid, alam 7 hari bid, 3 hari bid. Itu ada anak yang belajar ngaji begitu. Orang tuanya mah dulu mah tahlilan, orang tuanya mah dulu ikut maulidan. Itu anak ketika orang tuanya meninggal, main langkahin aja ke orang tuanya kayak kucing. Ada. Ini hati-hati. Makanya kalau nitipin pengajian, jangan asal naruh nama pengajian. Kadang-kadang naruh pengajian, punya pondok pesantren tahfidz Quran. Gak tahu siapa yang punya, dimasukin. Besok-besok pas pulang pesantren, ibu kagak dianggap lagi. Ada, hati-hati. Jangan sampai bu, ingat, tidak selamanya orang tua seorang anak durhaka terhadap orang. Ada saatnya juga orang tua yang durhaka sama anak. Ada saatnya orang tua durhaka sama siapa mereka? Orang tua yang gak pernah ngenalin anaknya sama agama. Orang tua yang gak pernah ngenalin anaknya sama pengaji. Itu orang tua yang durhaka. Paham? Yang terakhir, yang ketiga. Ini mohon maaf, yang ketiga ini rada masuk dikit. Tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang muslim yang masih menyimpan dendam terhadap muslim lainnya. Hati-hati muflis, orang rugi. Kapan waktu bu? Nih, ada pengajian, pasti ada yang gak suka. Ada. Nenek-nenek pakai sholawatan. As-sholatun nabi. Udah salah tuh bacanya tuh. Mana suaranya jelek. Ada yang begitu. Itu nenek-nenek ngapain pakai speaker kata orang. Tapi ingat bu, nenek-nenek mau ngaji juga udah alhamdulillah. Ini malah dikomentari, itu ngapain nenek-nenek ngaji pakai mic. Ada yang begitu? Ada. As-sholatul jaib. Jelek banget itu. Ngapain pakai mic? Ngaji gak usah pakai mic. Mana suaranya jelek, nenek-nenek lagi. Ada yang begitu? Ada begitu? Sabar. Udah pede aja bu, ngaji pakai mic gak apa-apa. Baru tahu satu kampung kesurupan semua kan? Gimana tahu kan gitu? Siapa yang sholawatan nih? Ya, hati-hati. Mohon maaf. Ini kadang-kadang orang-orang lagi semangat ibadah, dipatahin semangat ibadahnya sama orang yang selalu merasa dirinya lebih baik dan lebih benar.
Ini kadang-kadang ya Allah, mohon maaf bu, saya lagi ceramah kipas bu. Itu mohon maaf nih panitia. Ujiannya kalau ngaji begini pak, kalau siang-siang kipas, lapar, ya. Kalau malam-malam enak kali ya, kagak gerah ya. Ya, resiko bu, salin panitianya. Ya, bu. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis. Bukan muflis, bukan. Itu Pak Lurah kita. Muflis. Muflis artinya orang yang rugi. Kapan waktu Rasulullah SAW sedang kumpul nanya atadruna manil muflis, wahai sahabatku, ketahuilah siapa di antara kita yang orang rugi. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang rugi adalah orang yang gak punya duit, yang gak punya harta Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis dari kalangan umatku adalah mereka nanti ketika di yaumil akhir membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya, tapi di sisi lain mereka belum menyelesaikan urusan sama makhluk Adam yang lainnya, maka orang tersebut akan diambil pahalanya dan dia akan menanggung dosa dari orang yang pernah diambil haknya. Nauzubillah. Ini contoh. Ada Bu Wati di sini, ada Wati. Ada Wati. Mana Bu Wati? Mana Bu Wati? Pas banget ya. Misal kata Bu Wati, ini contoh ya, yang kita doain mudah-mudahan Bu Wati hidupnya berkah. Yang sering kita sebutin namanya mudah-mudahan panjang umur. Insya Allah lakinya kawin lagi. Enggak, jangan ya, jangan. Kapan waktu Bu Wati? Bu Wati nanti pas yaumil akhir dikumpulin di padang pasir. Ngaji mana padang pasir? Padang pasir. Dikumpulin. Nanti Allah yang jadi hakimnya. Dipanggil Bu Wati, Rene. Duduk Bu Wati. Dikasih catatan amalan lewat tangan alhamdulillah. Karena Bu Wati kalau misalnya wudu pakai doa Allahumma tini kita bidiamin. Lewat catatan tangan kanan alhamdulillah. Belum selesai Bu. Lalu Allah membuka sidangnya. Seluruh orang yang ada dalam hidupnya Bu Wati dihadirkan oleh Allah. Dihadirkan dalam hidupnya Bu Wati di hadapan Allah. Tiba-tiba datang Bu. Ini saya contohin. Ya Allah, saya dulu ditakdirkan jadi suaminya tuh Ibu Wati. Bu Wati memang rajin ngajinya, hebat. Tapi dia kalau jadi istri saya dulu, ketika mau ngaji gak pernah pamit sama saya. Saya gak ridho, padahal waktu itu saya butuh makan lapar banget. Dia berangkat ngaji aja. Ya Allah, dilihat betul catatannya pada detik sekian, menit sekian. Oh bener, Bu Wati berangkat ngaji kagak dapat izin dari Maka mana pahalanya Bu Wati? Ini ya Allah, ambil pahala sholatmu, kasih ke orang yang dulu pernah ngaku jadi suamimu. Hilang gak pahalanya? Hilang gak? Datang lagi. Ya Rob, dulu saya ditakdirkan jadi anaknya Bu Wati di dunia. Memang emak saya mah rajin ngaji. Emang emak saya mah rajin ngaji Quran. Tapi saya sebagai anaknya gak pernah dikenalin ngaji, gak pernah kenal kiai, gak pernah kenal ulama, gak pernah dipondokin. Sampai akhirnya saya kenal maksiat dan saya masuk neraka. Tapi saya gak ridho, sebab dulu emak saya kagak ngajarin saya. Dilihat catatannya, oh benar ternyata Bu Wati kagak pernah ngajarin anaknya ngaji. Bu Wati pahalanya mana? Ini ya Allah, ambil pahala puasanya, kasih tuh ke anak. Hilang gak? Datang lagi. Ya Allah, saya cek kokom. Ada kokom di sini? Bu Kokom? Ada? Mana orangnya? Ada? Dewati kokom lagi. Ada kokom? Ya Allah, saya dulu teman pengajiannya Bu Wati. Minjem duit 10.000 buat beli minyak wangi.
Padahal masa itu punya duit, punya kesempatan untuk mengganti, tapi Buati nggak mau ganti. Ya Allah, saya minta keadilanmu. Itulah kenapa makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kalau misalnya ada orang yang meninggal pasti ditanya urusan utang piu, jangan pinjem. Udah begitu benar dilihat, oh jam sekian detik sekian pinjam duit, kagak mau dibayar padahal punya duit 10.000. Maka saat itu ditanyain, mana pahalanya Buati? Ini ya Allah, ini pahala zakat saya, umroh saya, ambil sama cekokon. Habis nggak pahalanya? Habis nggak? Habis. Belum selesai, datang lagi orang, ya Allah, dulu saya pernah diomongin sama Buati. Siapa yang ngomong? Prabowo Subianto. Wah, pernah ngatain saya nih ya Allah dulu pas zaman Pilpres ya Allah. Saya dikatain sama Buati, padahal Buati nggak kenal saya. Saya dikata-katain sama Buati. Oh, dilihat bener, Buati ngasih tahu ke orang-orang jangan pilih Prabowo. Prabowo mah itu udah nggak ini lagi, udah mandul. Maka Buati yang bikin fitnah tadi pahalanya habis, nggak ada lagi ditanya Prabowo punya dosa nggak? Banyak ya Allah, kasih dosanya ke Buati, malah nanggung dong. Datang lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada. Jokowi. Ya Allah, ini Buati dulu pas lagi hidup ngatain saya mulu, nggak ada makasihnya, padahal udah kasih BMT sama saya, tapi saya dikata-katain mulu. Saya nggak ridho ya Allah. Dilihat betul lah Pak. Jokowi banyak dosa, banyak kasih dosa ke Buati. Yang tadinya bangga dengan pahalanya, bangga dengan sholatnya, bangga dengan zakatnya, habis. Karena sering ngomongin, makanya abis ini kalau ada pengajian, ada orang gak suka sama pengajian, bahkan ngecengin, ngenyek orang yang lagi ngaji, sekalipun yang ngaji nenek pakai mic, itu berarti orang akan mendapat kerugian di hadapan Allah. Paham? Jadi ibu-ibu tetap pede aja Bu ya, walaupun ngaji Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi virus. Dikomentarin sama orang ada sabar, paham ya? Dah tuh 3. Habis ini nanti kita muhasabah, tapi sebelum muhasabah saya pengen ingetin, kita mau bikin tempat wudu. Mau bikin tempat, mau dibuka pintu rezekinya, mau dapat pahala, mau masuk surga, mau dimudahkan urusannya. Selama tempat wudu dipakai, setiap tetesan air yang keluar akan menjadi nilai pahala dan barokah buat siapa yang mau nyumbang buat pembangunan tempat wudu. Yuk, panitianya mana? Ada? Udah ada belum? Hah? Ada? Ayo kita salawatan. Mudah-mudahan dengan salawatan kita, hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mau pahalanya, rizkinya besar. Mau banyakin salawat Allahul Kafi biar semua urusan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Bisa Bu? Bisa? Allahul Kafi Rabbuna Kafi qasadana kafi likulil kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi sambil sedekah kafi wajadana kafi likulil kafi kafal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi. Ya Allah, saksikanlah orang-orang yang sedekah untuk pembangunan tempat wudu, mereka yang menyumbangkan rezekinya, semoga Engkau balas dengan balasan terbaik dunia dan akhirat. Wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi. Ya Allah,
yang bersedekah untuk pembangunan tempat wudhu, segala apa yang mereka keluarkan dan mereka sedekahkan, cukupkanlah kehidupan mereka ya Allah. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi rabbunal kafi qasadana semua wajadanal kafi likulil kafi gafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi rabbunal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi gafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembentukan pembangunan tempat wudhu. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, 10 menit terakhir sebelum saya tutup. Bagian dari orang tua yang durhaka terhadap anaknya adalah orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, khususnya dalam urusan jingak. Urusan ngaji, orang tua yang cuek sama anaknya, tidak memperhatikan kemandirian hidup seorang guru, tidak memperhatikan kesejahteraan guru, maka orang tua yang macam gini adalah orang tua yang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada anak. Nauzubillah. Di sini ngaji bayar nggak ngaji? Ngaji bayar nggak santri? Hah? Berapa? 7.000. 7.000. Ibu nitipin anak biar anak bisa ngaji, punya akhlak yang mulia, bayaran berapa? 7.000. Itu juga bayaran kan dia? Banyak yang nombok, banyak. Astagfirullah. Bu, ibu ustazah kita, para guru kita punya rumah tangga nggak? Punya istri, punya anak nggak? Punya suami, punya anak nggak? Dia makan pakai apa? Beras. Beli apa turun dari langit? Duitnya mana? Bayaran 7.000 sebulan masih nombok ada? Ada. Banyak. Allahu Akbar. Ada. Ya Allah, sabar banget guru di sini ya. Ada 7.000 masih kagak bayaran juga. Bu, pastikan ilmu tidak akan manfaat melainkan ada 3 penggolongan. Yang pertama karena ada semangat muridnya, yang kedua karena ada dukungan dari orang tuanya, yang ketiganya karena gurunya semangat. Kalau orang tuanya nggak merhatiin anak sampai kapanpun susah suksesnya. Anak semangat, gurunya semangat ngajar, tapi orang tuanya kagak mau bayaran, sulit anaknya jadi anak yang sukses. Ada lagi juga pengajian, gurunya semangat, anaknya semangat, orang tuanya semangat. Insya Allah yang kayak gini akan cepat jadi orang sukses. Amin. Siap bayaran sama guru ngaji? Siap. Jangan 7.000 lagi. Siap 100.000. Kok diem? Siap 100.000. Bener nih.
Catetin Pak Guru, 100.000 siap. Tapi 1 tahun ya Ustadz kan ya, tahun kacau. Siap bayaran Bu? Bu, guru-guru kita butuh kesejahteraan. Yuk sejahterain guru. Insya Allah siapa yang memberikan keberkahan, Allah Subhanahu Wa Taala langsung bagi mereka yang mau sedekah buat guru ngaji. Siap? Siap? Yuk mari sama-sama sebelum saya turun dari mimbar ini kita bermuhasabah, memohon ampun kepada Allah, kita tundukkan hati kita, kita renungkan sejenak sebelum kita puasa Ramadan. Kita mau minta maaf sama teman-teman kita, sama suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, guru kepada murid, murid kepada guru, tetangga kiri kanan mau saling memaafkan. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita 8 menit sampai 10 menit sama-sama kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari sama-sama kita tundukkan hati kita, pejamkan sejenak mata kita, tahan panas dan gerah yang kita terima hari ini. Kita bermuhasabah, memohon kepada Allah agar hidupnya kita ini mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sembari kita memejamkan mata, bayangkan segala kemaksiatan dan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala dosa yang pernah kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik sengaja maupun tidak. Orang-orang yang pernah kita ambil haknya, orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, orang-orang yang pernah kita pukul, orang-orang yang pernah kita tumpahkan darahnya, kita bayangkan dalam pikiran kita sejenak, mau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabbi ya Rabbana ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Rabbana, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Rabbana. Ampuni dan sayangi, muliakan, bahagiakan ayah bunda kami ya Rabb. Ampuni, sayangi dan bahagiakan ibu bapak kami ya Allah. Sayangi, muliakan dan bahagiakanlah kedua orang tua kami ya Rabb. Bapak ibu hamba-hamba yang dimuliakan, hadirkan sosok orang tua kita, ayah kita, ibu kita dalam pandangan kita. Kita bayangkan sosok orang tua kita hadir kedua-duanya di hadapan kita. Mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ada dalam benak kita, dalam pikiran kita. Hadir sosok seorang ayah yang begitu luar biasa, seorang laki-laki yang begitu luar biasa, yang mau menafkahkan kita, yang mau berjuang buat kita, rela mereka berpanas-panasan, rela mereka kehujanan untuk mencari nafkah dalam kehidupan kita. Hari ini kita bayangkan wajah sosok ayah kita yang sudah menua dengan usianya, wajah orang tua kita, wajah ayah kita yang sudah mengeriput di dalam wajahnya. Hari ini kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa ayah kami ya Rabb. Untuk ayah kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia ayah kami ya Rabb. Panjangkan usia ayah kami dalam taat kepadamu ya Rabbana. Jangan engkau cabut usianya, jangan engkau cabut nyawanya ya Rabb, sebelum kami dapat membahagiakan ayah kami ya Rabb. Ya Zal Jalali wal Ikram. Mungkin jarang sekali lisan kami mengucapkan terima kasih kepada ayah kami, tapi ayah kami lah yang rela berjuang menafkahi kami ya Allah. Rela mereka menahan malu, dicaci, dihina tetangga kiri kanan, tapi mereka tidak peduli asalkan mereka berhasil membawa pulang untuk menafkahkan anak dan istrinya ya Rabb. Ya Rabb, untuk ayah kami yang masih hidup, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk mengukir senyuman di wajahnya ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Untuk ayah kami yang telah mendahului kami,
Mereka orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka ya Allah. Jangan kau siksa di alam kuburnya ya Allah, karena telah mereka mencampuri kehidupan kami dunia. Jangan kau siksa juga di alam kuburnya ya Rabb. Ya Rabbana, untuk ayah kami, ibu kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia ibu kami ya Allah. Mereka rela ya Allah menggadaikan nyawanya untuk melahirkan kami. Mereka yang mengajarkan kami untuk bisa berbicara. Ibu kami yang mengajarkan kami untuk bisa berbicara. Tapi parahnya ya Allah, yang membuat hati orang tua kami sakit ketika kami menyakiti hati mereka dengan lisan yang dulu kami ajarkan ya Allah. Ya Rabbana, untuk ibu kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usianya ya Allah. Jangan kau cabut dulu nyawanya ya Rabb, sampai kami bisa mengamalkan ilmu. Dan ketika orang tua kami, ayah bunda kami dalam sakaratul mautnya, kami dapat mendampingi di akhir hayatnya. Di detik-detik akan dicabut nyawanya, kami dapat membisikkan kalimat La ilaha illallah di telinga ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Rabbana, belum sempat kami ya Allah berbuat baik kepada ayah bunda kami ya Allah, kepada ibu bapak kami ya Allah. Ya Rabbana, ampuni kami ya Allah, sebagai seorang istri yang belum bisa bersyukur terhadap suami kami ya Allah. Suami kami rela menggadaikan segala apa yang ada pada dirinya untuk menafkahi kami. Maafkan kami sebagai istri ya Rabb, yang jarang sekali bersyukur dan berterima kasih terhadap suami kami ya Rabb. Maafkan kami sebagai seorang istri yang suka membuka aib dan keburukan suami kami di hadapan teman-teman kami, di hadapan para tetangga kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah yang tidak bisa menjaga marwah dan kehormatan suami kami ya Allah. Padahal hanya suami kami lah yang menerima kami sebagai istrinya. Mereka yang rela mengambil hak kami dari orang tua kami dan akhirnya bertanggung jawab terhadap kami ya Allah. Kami tidak pernah tahu di luaran suami kami berjuang, kepanasan, kehujanan, dihina, mereka berjuang buat kami ya Allah. Ya Rabbana, maafkan kami sebagai seorang ibu ya Allah, yang belum bisa menjadi contoh yang baik untuk anak kami ya Allah. Kami hanya menuntut agar anak kami jadi anak yang soleh atau solehah, tapi kami belum bisa menjadi ibu yang solehah untuk anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, maafkan kami ya Allah sebagai seorang muslim ya Allah, yang masih menyimpan dendam terhadap muslim yang lainnya. Kami sering menyakiti hati saudara kami, sering mengambil hak saudara kami tanpa kami pikirkan ya Allah. Ya Rabbana, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni lisan kami ya Allah yang sering membicarakan keburukan orang lain. Lisan kami yang tidak pernah membaca ayat-ayat suci Quran-Mu ya Allah. Lisan kami yang lebih pasif menghina keburukan orang lain ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah, yang lebih sering melihat sesuatu yang Engkau haramkan terhadap kami. Mata kami lebih sering melihat ke tempat yang maksiat. Ampuni mata kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, maafkan kami ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kenal yang Biarin hamba malah dimuliakan. Sebelum kita nanti meninggalkan tempat ini, kepada teman-teman kita yang ada di kiri dan kanan kita, mau kita meminta maaf dan meminta ridho mereka. Sebab sudah tentu pasti kita banyak salah terhadap tetangga kiri kanan kita. Mau kita setelah ini mau berjabat tangan, meminta maaf, meminta ridho, maka insya Allah amal ibadah Ramadan kita akan terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih harapan kita agar anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang kelak dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah fid dunya wal akhirah.
Kita doakan guru-guru kita juga, semoga mereka diberikan kekuatan panjang umur dalam taat untuk mendidik kita semua. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.